برحمتك يا ربي لا تفارقنا Maulana ya Sabiduana birahmatika ya Rabbi la tarohana Maulana Maulana ya Sabi. Ya. Kita masuk di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Menghitung menit jam lah. Detik demi detik. Masaku nanti akankah ada? Aku menghitung hari. Kates, kembang kates. Arab nanya apa? Kak Ustadz, aku mau nanya. Pak Ustadz. Kenapa anda apa-apa? Pak Ustadz mau nanya. Terima banget sih kesannya. Pak Ustadz mau nanya. Ya. Pak Ustadz mau nanya. Iya. Katanya dulu aku dibilangin matinya Diprediksi. cepet sama orang yang nggak kenal. Mau kemana sih? Buru-buru banget. Diprediksi matinya Iya. cepat sama orang yang nggak kenal. Iya. Kembang api aja matinya lama, ngapain buru-buru? Loh. Oke, gini. Dalam Islam, Masya Allah Tabarakallah ada namanya takdir. Takdir itu ada takdir, ada nasib. Takdir itu rezeki, jodoh, ajal. Ini tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan kalaupun ada memprediksi, itu cuma perkiraan. Makanya rezeki pun hanya diperkirakan. Kayak hujan, itu hanya perkiraan cuaca. Tidak ada yang bisa menentukan kapan datangnya rezeki, kematian, jodoh, tidak ada. Bahkan ada orang sudah lama bersama tapi ternyata bukan jodohnya. Sering Ustadz. Wow. Sabar. Udah lama nih ya Boki. Sabar. Apalagi yang namanya kematian itu hanya prediksi. Makanya Islam tidak mempercayakan yang namanya ramalan. Kenapa? Ramalan itu menghentikan doa dan menghentikan usaha. Kita hanya mengandalkan dua ini. Doa dan usaha. Karena doa dan usaha ini bisa memperbaiki nasib. Nah itu. Beda takdir, beda nasib. Ya. Pak Ustadz kok bijak? Namanya juga Pak Ustadz. Kan namanya Ustadz. Ya udah. Yang sabar. Kalau petani baja. Maaf kok yang sabar Kates, yang sabar kita dong ngadepin dia. Ngapain sih Oh kamu iya. sabar? Oh berarti gini dong. Oh sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana lokasinya? Saya dari Cilincing. Di Taklim Muhammadiyah. Pak Ustadz mau nanya. Nanya dong Ustadz. Sebentar lagi kita kan besok udah merayakan Idul Fitri. Ya. Banyak orang-orang di Indonesia itu termasuk saya kan mudik ya. Dimana kalau kita mudik ke kampung itu pasti kita akan membawa semua barang-barang yang ada di rumah kita. Terus pas saya udah sampai, saya kan pulangnya itu kan ke Bandung. Pas udah sampai kampung di Bandung, lah kok ini barang-barang orang pernah bawa. Ada emas, ada mobil, ada motor. Barang tetangga lu. Nyopet berarti. Nyopet. Lu ada. Bukan, ke bawah. Kok ke bawah? Mau saya tanyain. Ya kalau ke bawah kan kita bawa tahu ke pegadaian apa kita balikin ya? Bercanda. Jangan bercanda. Canda Anwar. ini. Kamu lebaran besok Anwar. Canda. Kamu ini. Bercanda lu anak. Kamu ini. Kamu ini. Kamu parah. Oke, Pak Ustadz, mohon maaf. Semua harta itu ada pemiliknya. Dicek barang-barang kita takut diambil anak. Jadi semua harta ada pemiliknya, maka dikembalikan kepada pemiliknya. Kalaupun ada barang tidak punya pemilik, maka dikembalikan kepada Allah. Boleh kita jual? Berarti dibakar. Boleh. Ibaratnya orang meninggal. Orang yang meninggal itu sudah tidak punya ada pemiliknya lagi harta itu. Maka dikembalikan kepada Allah, lalu diturunkan kembali jadi warisan. Nah, apalagi barang temuan. Barang temuan itu harus dicari pemiliknya. Termasuk barang yang ikut pada barang kita, itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Tapi nggak tahu pemiliknya siapa. Ya dikubur kah? Atau Enggak. gimana? Harus Buat Tadi nih anaknya bener-bener ya. diumumkan selama setahun. Kalau nggak ada setahun baru kita jadi milik kita. Tidak, disedekahkan atas nama untuk orang itu. Oke baiklah. Kenapa sih menjelang hari terakhir ujiannya lebih berat ya kayaknya kita ngadepin orang ya. Ini serius aja Pak Ustadz, Kak Oki. Ini serius nih Pak Ustadz. Kalau nanya makanya pada serius. Ya, ini nggak mungkin bercanda Kak Oki. Ya nggak mungkin kalau ini Serius nih Boki ya. Ini di hari yang sebentar lagi kita merayakan kemenangan. Ya. Saya ingin nanya sama Pak Ustadz. Kalau kita bayar uang zakat fitrah, tapi dari uang pinjol boleh gak? Bercanda lagi. Gak bercanda, kadang-kala kan diusahain yang begitu-begitu. Gimana Ustadz? Maaf, zakat itu pembersih harta, bukan tambah mengotori. Karena ingat ya, sesuatu yang halal harus ke halal juga. Mohon maaf, pinjol itu sepakat semuanya, itu tidak diperbolehkan. Gak boleh Ustadz. Ustadz mau nanya. Belum selesai. Apa-apa, ya. Enggak maksudnya kayak. Yang sini nanya cuma sekali, kalau 2 kali lo beli voucher lagi ya. Oh ya udah.
Enggak, aku mau nanya pertanyaannya kakak ini. Kalau misal niatnya Kakak baik. ini siapa namanya kakak ini? Oke. Ya. Oke. Kalau misal Oke, niatnya baik. Niatnya baik, jadi kayak mau minjol dulu, terus nanti kerja keras, terus bayar lagi pinjolnya gimana? Jangan. Enggak, tetap aja enggak. Tetap aja tidak. Oh ya udah. Hindarilah yang namanya berutang. Ya. Apalagi berutang dengan cara yang salah. Karena kenapa? Pinjol itu kan bisa membahayakan, mencekik diri. Apalagi jatuhnya haram karena ada sesuatu. Tanda kutip. Bira. Ya. Apa riba? Pak Ustadz, Ribanya. Pak Ustadz saya mau nanya dari segi fashion. Ya. Ini kan saya lihat di Fashionnya gimana? fashion. Ya, 2 kali. Media fashion. Cakep. Di sosial media itu kan lagi rame banget sama ada sebuah istilah. Namanya cutball. Apaan? Katun bolong. Oh, Ya, kira-kira kalau misalnya besok saya lebaran nggak pakai cutball, kira-kira dosa nggak Pak Ustadz? Tren cutball, ada namanya cutball. Beneran gak sih? Iya. Gimana sih Kak? Gini. Katun tapi bolong-bolong kan kalau tahun lalu shimmer. Tahun ini cutball. Oh ya kayak Braikwood itu. Udah gue nggak tahu. Jadi gini, baju lebaran, jadi yang diminta itu di hari lebaran, ambillah baju terbaikmu. Iya. Baju yang terbaik. Jadi bukan hanya baru tapi yang terbaik. Yang sopan, yang berakhlak, maaf ya, yang bersih, yang suci. Suci, halal. Halal itu dari jenisnya, dari bentuknya. Oh. Marcel mau tanya nih Marcel nih. Ustadz, ini saya Iya dong, kan bersih. nggak bercanda Pak Ustadz. Jangan bercanda lah. Banyak sekali teman-teman saya mendm. Saya mau cerita sebenarnya Pak Ustadz. Banyak teman-teman saya yang bilang besok adalah hari kemenangan. Ya. Tapi apabila ketika hari kemenangan itu kita masih merasa kalah di kehidupan kita Pak Ustadz. Bagaimana kita menyikapinya Pak Ustadz? Ya nasib nggak sih? Karena besok adalah hari kemenangan Pak Ustadz. Tapi kita tetap kalah dengan kehidupan. Bagaimana Pak Ustadz? Gak kalah itu karena rumah tangga belum beres. Bukan, ini orang teman saya DM. Bagaimana Pak Ustadz? Kemenangan yang dimaksud di sini adalah kemenangan melawan hawa nafsu. Jadi menang itu, bahkan Sayyidina Ali berkata menang yang dimaksud di sini sampai menang bisa masuk ke dalam surga. Jadi kemenangan itu sebenarnya pada hakikatnya bagaimana kita bisa mengendalikan diri. Karena musuh yang terbesar adalah diri kita sendiri. Itu yang dimaksud. Tapi kalau dimaksud dengan ibadah, itu bagus sebenarnya. Kita merasa belum menang, belum sempurna. Maka kita menyempurnakan nanti di sebelah berikutnya. Jedar silakan jedar. Pak Ustadz izinkan saya bertanya. Oh iya, baiklah. Dari mana Ibu? Maaf pertanyaan saya lebih serius daripada teman-teman. Nggak bercanda ya Bu? Nggak bercanda ya. Jadi Pak Ustadz begini, saya kan seorang ibu ya. Ya. Saya sekarang nih memiliki 3 anak. 1 suami, 3 kambing, 2 domba. Gak usah semuanya. Anak, 1 suami udah beres. Lengkap. Ngapain lo pakai Itu ribet? terlalu detail. Kita harus jelaskan ke Ya, nggak apa-apa pemilik sih, kita nggak kan. Betapa Pak repotnya Ustadz maaf nih mau lebaran nafsu saya makin gede nih kayaknya nih. Sabar. 3 kambing, 2 domba. domba. Jadi tuh kan saya repot ya. Jadi tuh kadang tuh saya suka capek Pak Ustadz. Tapi gimana sih sebagai seorang istri agar lelahnya saya itu tidak malah mengganggu suami saya. Nggak saya luapkan capeknya saya tuh ke suami saya dengan cara yang menyakiti. Suaminya suruh ke rumah saya. Nah, kenapa? Ngapain? Biar nggak diluapkan emosinya ke suami kan? Maksudnya Ngapain ke rumah? Dia mau ngapain ke rumah? Ke rumah ngobrol-ngobrol. bagaimana lelah kita menjadi lillah Pak Ustadz? Oi. Bagaimana lelah kita menjadi lillah? Maaf, ungkapan ini pernah juga diungkapkan oleh putri Rasulullah Fatimah kepada Rasulullah karena kelelahannya. Maka satu jawabannya, ingat pada Tuhan, ingat pada Allah. Ketika orang ingat kepada Allah banyak zikir, insya Allah betul lelahnya jadi lillah. Makanya diajarkan tasbih subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bagi orang yang merasa lelah, apalagi orang tua itu maaf ya, orang tua itu turunnya ke bawah. Bagaikan pemberiannya bagaikan air turun ke bawah. Jadi tidak pernah beban. Secapek-capeknya kita kalau pulang ketemu anak itu hilang capeknya. Tanya aja Rapi. Benar. Iya, Iya, Ya, Bener emang udah punya anak bener nyaut aja bener. bener Pak Ustadz. ya. Capek pun kalau kita ketemu anak, cium anak, peluk anak, anakku sayang abah nak, wah langsung hilang lelahnya. Yakin itu. Insya Allah. Karena anak itu membuat kita semangat. Karena kenapa? Ketika kita melihat anak, kita melihat masa depan. Pulang harus ganti pampers gimana? Melihat masa depan. Maka tidak akan ada lelahnya jika orang tua merawat anak. Kapten masih mau nanya lagi nih Pak. Boleh. Kalau misal Ya, kita akan jawab. Masih boleh. kalau misal
punya tebak-tebakan. Yang bisa jawab dapat THR ya. Ayam apa yang paling besar? Ayam semesta. Bisa. Hewan apa yang bersaudara? Katak beradik. Penonton, ini bener-bener ya alhamdulillahirabbil alamin ya. 30 hari kita nggak berasa ya, besok ternyata udah mau lebaran. Dan sekarang biasanya kalau mau lebaran tuh aku nih udah menyiapkan hidangan-hidangan. Ini ada ayam, aku mau bikin ayam goreng ya. Tuh. Ayamnya ayam goyeng, itu goyang. Jadi ini aku udah nyiapin nih, ini ada ayam yang sudah dimarinasi sebelumnya pakai lemon. Terusnya kita pakai ini juga nih, tuh. Ada salsa MSG, tambah dikit. Sama ini ada bumbunya juga nih. Ini bumbu ungkep yang sudah aku buat ya. Kita tambahin salsa MSG-nya, cup. Nah, pokoknya makanya sesuai takaran aja. Pokoknya ini bakalan aman banget deh. Kalau udah, kita udek-udek kayak begini. Jangan elunya yang goyang ya. Kalau udah baru ayamnya kita marinasi, kita diamkan. Tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, rempong banget ini Kak Anwar. Mentang-mentang mau lebaran, masak apa sih? Ini aku lagi bikin ya, aku tuh lagi mau ngungkep ayam. Jadi ini nanti mau aku goreng, jadi aku marinasi dulu biar meresap sampai ke dalam-dalam. Kan besok udah mau lebaran. Iya juga ya. Bawa apa sih, repot banget ya tukang kredit? Bawa apa itu, Inara? Ini kan aku mau mudik, aku persiapan. Nih kan aku bawain stok salsa MSG ini buat mama di rumah. Iya, soalnya beliau tuh selalu kalau minta bawain ini stok nih salsa MSG nih tiap kali aku mau pulang. Ih, mama kamu emang pinter banget ya. Tuh, aku juga punya dong. Ini ya, memang pilihan paling tepat ya. Bumbu masak karena salsa MSG ini bumbu penyedap masakan asli dari Indonesia yang terbuat dari bahan alami. Nah, ini fermentasi tetes tebu pilihan melalui proses fermentasi protein glutamat alami. Dan ini bukan dari zat kimia buatan. Salsa MSG-nya mau aku tambahin lagi ya. Tuh, cup. Nah, ini kan udah dimarinasi nih. Karena minyaknya udah panas, sekarang ayamnya mau aku goreng sebagian lagi besok habis sholat id ya kan? Aduh. Ingat apinya kecil aja tapi minyaknya harus panas ya. Nah, selain itu, salsa MSG ini pastinya aman dikonsumsi setiap hari dalam jumlah yang benar. Apalagi udah diakui berbagai lembaga kesehatan seperti Kementerian Kesehatan dan BPOM RI. Tuh. Jadi sekarang kalau masak jangan lupa pakai salsa MSG. Bener banget. Nah itu salah satunya ya alasan aku selalu pakai salsa MSG. Karena ini bener-bener ya diproses secara higienis. Produknya juga ya sudah pasti berkualitas. Dan kamu harus tahu ya, micin ini mudah larut setelah dikonsumsi. Jadi tidak membuat kebodohan dan aman buat kesehatan di dalam tubuh. Masya Allah. Gitu. Iya kan nih? Iya. Penonton. Salsa MSG melezatkan setiap masakan. Jangan ragu, konsumsi MSG terbuat dari bahan alami. Sasa melezatkan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz sehat? Sehat dong. Masya Allah. Sini. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim saya mau nyampein ini. Ternyata kemenangan kita karena kita melawan hawa nafsu. Kemenangan kita karena dalam ketaatan. Makanya ketika orang sudah berpuasa, kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kita meraih ketakwaan. Karena manusia itu ada beberapa tahap. Muslim, mukmin, muttaqin, mukhlis, istiqomah. Makanya kita harus berjenjang untuk naik seterusnya. Makanya kita tidak boleh puas dengan 3 hal. Jangan puas dengan ibadah. Jangan puas dengan sedekah. Dan jangan puas dengan sedekah-sedekah kita. Betul. Sedekah, kemudian ilmu jangan dipuaskan. Karena kenapa? Karena ketika Ramadan udah berlalu, kita bukan penyembah Ramadan. Tapi kita menyembah Allah. Ramadan boleh berlalu, tapi ketahuilah kita masih bisa menyembah Allah. Ketika ada orang berkata, oh berarti Quran disimpan, mungkin disimpan, salah. Harusnya justru setelah Ramadan itu kita lebih meningkatkan lagi. Ingat pintu surga ada 8. Tahu nggak pintu surga ada 8? Pintu duha.
pintu tahajud, pintu saum, pintu sedekah, pintu jihad, pintu birrul walidain, pintu al-adi, dan pintu haji. Ya. Ada 8 pintu-pintu inilah. Yuk kita masuk pintu-pintu itu. Apalagi yang namanya pintu puasa, pintu saum, Allah masukkan dalam tempat yang luar biasa. Karena pahala puasa itu, ingat hebatnya pahala puasa itu Allah sendiri yang kasih. Kalau buat ibadah-ibadah lain mungkin dikasih pahala haji, dapat surga, kemudian pahala sholat sekian pahalanya. Tapi kalau pahala puasa hanya Allah yang tahu pahalanya. Langsung berikan. Karena puasa itu untukku dan aku sendiri yang balas. Karena kita tidak tahu siapa yang berpuasa. Ingat, jangan berhenti ya berpuasanya. Nanti ada lagi nanti namanya puasa Syawal. Bahkan orang yang berpuasa Syawal bagaikan berpuasa setahun. Karena seharinya bernilai 2 bulan. Jadi 2 hari bagaikan 4 bulan. Sampai 6 harinya bagaikan 1 tahun. Sehingga orang-orang berpuasa Syawal itu menggenapkan ibadahnya, mencukupkan ibadahnya. Seakan dia berkata, Ramadan boleh berlalu, puasa boleh berlalu, kami tetap melanjutkan ibadah puasa kami. Ingat, ayo berpuasa Syawal untuk meningkatkan bahwa kita masih berada dalam ibadah, tidak meninggalkan ibadah. Ramadan boleh berlalu, tapi kita yang membuat Ramadan itu lebih berkualitas. Apalagi di penghujung Ramadan ini, semoga kita ingat, jangan lupa zakat fitrahnya ya, lebih menyempurnakan lagi ibadah kita, sehingga ibadah kita dan penggugur dosa-dosa itu dihapus lewat zakat fitrah. Yuk siap-siap untuk jelang takbiran buka puasa. Ya Allah. Surga, surga.